penting untuk saya sampaikan bahwa LSI melakukan simulasi berbagai nama-nama. Salah satu dari simulasinya adalah 3 nama ini, yang ternyata 3 nama ini yang mengerucut sekarang, mengerucut dalam pendaftaran di KPU, meskipun ada 1 pasangan yang belum didaftarkan, tetapi sudah dideklirkan, yaitu pasangan Prabowo dan Gibran. Kita dapatkan 3 simulasinya dalam survei. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak Ibu pilih sebagai presiden dan wakil presiden dari 3 nama pasang berikut? Yang pertama, Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara 39,3%, disusul Ganjar Pranowo Mahfud MD 36,9%, kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 15%. Publik yang menyatakan tidak tahu, tidak jawab sebesar 8,8%. Kemudian dari 3 pasangan ini, sebagaimana kita tahu bahwa ketika terjadi 3 pasang yang maju sebagai calon dalam Pilpres nanti, belum ada satupun pasangan yang bisa memastikan diri menang dalam 1 putaran. Artinya masing-masing masih di bawah 50%. Ketika kita simulasikan pada 2 pasang saja, artinya setelah putaran pertama menuju putaran kedua, maka dengan simulasi 2 pasang, yaitu Prabowo dan Gibran versus Ganjar Mahfud, itu unggul di Prabowo Gibran 52,5%, disusul Ganjar Mahfud di 44,4%. Ya, ini sangat mungkin terjadi di putaran kedua nanti, diikuti oleh 2 pasang ini, mengingat secara konsisten 2 pasang ini selalu unggul dalam survei-survei belakangan ini. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, kita akan melihat bagaimana distribusi pemilih berdasarkan pendapatan. Karena kita tahu tentunya perilaku pemilih di berbagai segmen pendapatan itu juga menentukan cara treatmentnya, strateginya para kandidat untuk mendekati mereka. Nah, kita tahu bahwa dari survei ini didapati pemilih yang memiliki pendapatan di bawah 2 juta itu dominan, yaitu sebesar 51,6%. Pendapatan 2 hingga 4 juta itu 35,5%. Dan pemilih dengan pendapatan di atas 4 juta itu 12,9%. Kita lihat arah dukungannya, masyarakat pemilih yang memiliki pendapatan di bawah 2 juta, 51,6% jumlahnya. Pilihannya yang pertama jatuh kepada pasangan Prabowo Gibran 39,5%. Disusul nomor 2 Ganjar Mahfud 38,7% dan Anies Muhaimin 11,4%. Di segmen ini ada 10,4% yang belum menentukan pilihan. Kemudian di segmen pendapatan 2 hingga 4 juta, Prabowo lagi-lagi unggul di angka 39,3%, disusul Ganjar Mahfud 33,8% dan Anies Muhaimin di 17,6%. Curug sisa dari pendapatan 2,4 juta ini hanya 9,3% saja. Kemudian untuk pendapatan di atas 4 juta, di mana di segmen ini ada 12,9%, di sana unggul Ganjar Mahfud dengan perolehan 37,9%. Disusul Prabowo dan Gibran 37,8%, dan terakhir Anies Muhaimin di 22,3%. Di segmen pendapatan besar ini, tersisa tinggal 2% saja yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab dalam riset kali ini. Kemudian perlu juga untuk kita ketahui bagaimana segmen pendidikan. Kita kategorikan menjadi 4 segmen dalam segmen pendidikan ini. Yang pertama, tamat SD ke bawah, ada 37,6% di segmen pendidikan rendah ini. Di sini unggul Prabowo dengan Gibran sebesar 43,1%. Ya. Kemudian disusul Ganjar Mahfud 33,9%,
Anies Muhaimin 13,6% dan yang belum menentukan pilihan 9,4%. Segmen berikutnya mereka yang tamat SLTP atau sederajat ada 22,9%, di mana Prabowo Gibran unggul di 43,2%, disusul Ganjar Mahfud di 37,4%, dan Anies Muhaimin 11,5%, menyisakan 7,9% yang tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian pada segmen pendidikan yang tamat SLTA atau sederajat, di segmen ini base-nya sebesar 30,5%, di mana Ganjar dan Mahfud unggul di 40,6%, ya, disusul Prabowo Gibran 36,8% dan Anies Muhaimin di 15,6%. Menyisakan publik yang belum tahu, belum menjawab di segmen ini 7% saja. Bagaimana dengan yang pendidikan tinggi atau kita kategorikan tamat D3 atau ke atas, ya, termasuk tamat S1, S2, S3, dan seterusnya. Base ini sebesar 9%, di mana di pendidikan tinggi ini unggul Ganjar Mahfud di 35,4%. Ganjar unggul diikuti Anies Muhaimin 27,8%, sementara di posisi ketiga di segmen pendidikan tinggi ada Prabowo Gibran di 21,8%. Di segmen pendidikan ini justru paling tinggi yang belum menentukan pilihan ada sebesar 15%, rekan-rekan sekalian. Oleh sebab itu, dari data ini bisa kita simpulkan kepada publik dengan tingkat pendidikan rendah, artinya tamatan SD maupun tamatan SMP, di sini ada 60% pemilih, ini paling banyak diunggulkan Prabowo Gibran, sementara untuk pendidikan SLTA sederajat dan ke atas, di atasnya unggul Ganjar dan Mahfud. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.